Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai rekap untuk setiap kejadian penting di volume ke-12,5 yang baru aja aku selesaikan. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi volume ke-12,5 untuk tahun keduanya ini tuh sendiri dibuka dengan POV dari Hoshinomiya Sensei ya, yang tidak bisa menerima dengan hasil ujian yang merugikan kelasnya. Dan buntut dari hal tersebut itu kelasnya Ichinose harus turun ke peringkat C untuk tahun ketiganya nanti. Sedangkan di kelasnya Horikita sendiri banyak dari orang-orang yang ada di sana mulai menyalahkan Ayano Koji yang harus mengeluarkan Meizuno untuk menyelamatkan kelas mereka dari kekalahan saat berhadapan dengan kelasnya si Ichinose. Ya, di sini Ayano Koji menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan itu ya itu semata-mata tuh untuk kelas gitu kan. Jadi ya dia harus mengorbankan Meizuno di sana. Sedangkan di sisi kelasnya si Ryuen dan juga Arisu sendiri, mereka mengalami konflik yang cukup rumit ya setelah Ayano mengambil alih hasil pertarungan mereka. Namun bagi si Arisu hal itu sudah menjadi keinginannya dari si Ayano, jadi ya dia menyetujuinya aja. Ikut aja gitu kan keinginannya dari si Ayang gitu. Ya, di sini Arisu juga mengatakan kalau di tahun ketiganya nanti Ayano Koji ingin sekali melawan Ryuen sebagai musuh terakhirnya. Dan Arisu mengatakan itu sebelum Arisu keluar dari sekolah. Oh ya, dampak dari keluarnya Arisu akibat kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi kelasnya Arisu ini membuat Morishita berpikir kalau kelas mereka harus bisa beradaptasi tanpa adanya si Arisu di tahun ketiganya nanti. Dan Ayano datang untuk memberikan solusi kepada mereka. Nah, ada momen lain yang membuat volume ke-12,5 kali ini itu sendiri menjadi volume yang sangat menarik gitu kan, yaitu mengenai bagaimana Ayano Koji menjebak Hoshinomiya Sensei dengan beberapa guru kelas lain yang tidak suka dengan Hoshinomiya yang akan bermain curang di tahun ketiganya nanti. Dan konflik itu malah membuat hubungan antara Cabashira Sensei dan juga Hoshinomiya itu menjadi lebih buruk lagi. Dimana untuk Ayano Koji sendiri, ia tahu kalau konflik ini adalah bagian dari puzzle yang ia butuhkan untuk melakukan misi penyetaraan kelas di tahun ketiganya nanti. Ya, Ayano Koji ingin membuat semua kelas di tahun ketiga nanti itu memiliki power ataupun kekuatan yang sama. Jadi ya pertarungannya bakalan adil. Lalu ada momen paling menyedihkan juga untuk si Super Kyoke gitu kan di sini. Dimana pada volume ke-12,5 kali ini tuh sendiri hubungan Kyotaka Ayano Koji dan juga Kei Karuizawa itu resmi selesai. Dimana Ayano memutuskan untuk ya berpisah dengan Kei setelah mereka menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun. Dan hal itu dilakukan si Ayano Koji setelah dia tuh ngajak Kisuke untuk kencan lebih dulu nih di hari yang sama. Emang sangat-sangat membeku gitu kan. Sangat sadis dan juga dingin banget ya si Ayano Koji ini sendiri. Walaupun ya kita tahu kalau hubungan mereka tuh nggak bisa dilanjutkan lagi. Ya, Ayano pikir kalau Kei saat ini sudah bisa hidup mandiri tanpa harus diawasi oleh dirinya lagi. Dan itu artinya buku percintaan bab pertama sudah selesai ya. Dimana kabar putusnya Kei dan juga Ayano ini malah menyebar lebih cepat dari apa yang Ayano pikirkan. Dan saat perpisahan Ayano Koji dan Arisu pun terjadi sebelum Arisu pergi ya meninggalkan sekolah, Arisu sempat menyinggung mengenai Ayano Koji dan juga Kei yang sudah resmi putus. Bahkan Arisu berniat meminta Ayano untuk menciumnya secara brutal gitu kan sebagai hadiah perpisahan dirinya. Nah, selain Arisu, kabar putusnya Ayano Koji dan Kei juga terdengar di telinganya si Horikita, di mana mengetahui hal tersebut Horikita meminta Ayano untuk bertemu dengannya agar bisa berbicara. Ya, selain untuk melepaskan rindu gitu kan, dan mencoba untuk menghibur Ayano Koji, Horikita berniat untuk mengajak Ayano agar bisa hadir di pesta perayaan kelas mereka. Di mana acara syukur-syukuran ini dilakukan atas dasar keberhasilan kelasnya si Horikita setelah menjadi tingkat 3A. Namun ya, sebelum hal itu terjadi, Ayano berniat untuk datang dulu nih ke kamarnya si Ichinose untuk beranu gitu kan. Ya, awalnya Ayano datang hanya untuk memastikan kesehatannya dari si Ichinose dan mendengar hasil jawaban dari Ichinose atas janji yang mereka buat di 1 tahun yang lalu. Tapi ya, karena betina rambut pink ini tuh sudah birahi duluan nih sejak awal percakapan. Jadi ya, mau tidak mau Ayano harus terjebak di antara dua pergunungan elit Ichinose yang besarnya tuh sangat badak banget gitu. Ya, intinya Ichinose bakalan tetap berada di sekolah dan berjuang kembali asalkan Ayano mau memberikan T-Rex-nya secara sukarela. Dimana hasil dari pertemuan itu juga Ichinose katakan kepada teman-temannya ya, teman-teman satu kelasnya, tapi nggak semuanya. Ada pertemuan yang Ichinose buat ya bersama Kenzaki, Shibata, dan juga ya teman-teman terdekatnya gitu. Dimana Ichinose berkata kalau Ayano adalah sekutu barunya saat ini.
dan ia punya ide untuk bisa berjuang kembali di tahun ketiganya nanti. Sedangkan untuk di kelasnya Horikita sendiri, semua orang merasa senang dan juga bahagia merayakan pesta kemenangan yang sangat dramatik ya bagi kelas mereka. Dari kelas D kini menjadi kelas A, dari kelas paling bawah kini menjadi kelas paling teratas. Dimana untuk Ayano sendiri, ia meninggalkan kelas sebelum pesta berakhir dan tiba-tiba saja sudah pindah kelas ke 3C di awal tahun ajaran. Dimana kelas 3C itu sendiri adalah kelas bekasnya si Arisu dulu. Dimana pemindahan tersebut membuat Cabashira Sensei terkejut dan juga tidak percaya ya, karena kartu jokernya yang membuat kelasnya bisa menang kini sudah tidak ada lagi di tangannya. Oh ya, sebelumnya Ayano juga diminta Ishizaki untuk pindah ke kelasnya si Ryuen, namun Ayano menolaknya karena bagi Ayano kelasnya Ryuen itu sudah kuat banget dan ia ingin membuat kelas lain juga sama kuatnya. Dan kelas yang ditinggalkan Arisu adalah kelas yang sangat cocok untuk Ayano, dimana dengan sumber daya manusia yang rata-ratanya itu cerdas banget di sana. Ayano pikir pertarungan kelas di tahun ketiga nantinya akan sangat menarik untuk ia nantikan. Nah, hal yang membuat volume ke-12,5 ini menjadi volume yang sangat padat banget adalah mengenai kemunculan beberapa karakter baru yang sangat hebat, seperti ayahnya dari si Koenji yang ternyata pemilik sekolah elit tersebut, serta Perdana Menteri di negara Jepang yaitu Kijima yang sangat tertarik dengan kemampuan Ayano Koji Kiyotaka setelah melihat hasil dari ujian di akhir semester kemarin. Serta kehadiran dari Atsuomi Ayano Koji kembali ya dalam pertemuan 3 arah antara Ayano Koji, Atsuomi yaitu ayahnya dari Ayano Koji, dan juga Cabashira Sensei, dimana hasil dari pertemuan itu adalah Ayano ingin kuliah. Namun maksud dari Atsuomi yang sebenarnya adalah ia meminta Ayano untuk menjadi pemimpin White Room yang selanjutnya, mencetak para generasi muda Jepang yang sangat jenius dengan bakatnya si Ayano Koji. Dan jika itu bisa Ayano lakukan, Atsuomi bisa fokus untuk menjadi bagian politikus parlemen yang memiliki banyak pengaruh. Dan tentu saja, dibukanya arc sabung anak atau Ayano Koji versus Koenji adalah hal yang paling menarik di volume ini. Meskipun pada volume ini itu sendiri masih sebatas warning ya bagi si Ayano Koji yang diberikan sama si Koenji itu sendiri. Dimana Koenji mengatakan kalau dia lebih cerdas dan juga lebih hebat daripada Ayano, dan mungkin di tahun ketiga nanti kita bakal lihat kekuatan sesungguhnya dari si Koenji. Ya, pertarungan Koenji versus Ayano Koji adalah pertarungan yang sudah lama banget tuh fans dari Chote itu tuh nantikan gitu kan, karena memang kita masih belum tahu seberapa potensialnya dari Koenji, seberapa batas kecerdasan dari Koenji, dan juga seberapa besar kecerdasan dari si Ayano Koji Kiyotaka. Dimana dua karakter ini tuh sama-sama orang yang tidak mau menonjol dan tidak mau mengeluarkan kemampuannya untuk hal yang terlalu besar lah gitu kan. Kayak Koenji sendiri dia tuh yakin ya dia bakalan bisa berada di kelas 3A di akhir persekolahannya gitu kan. Walaupun dia nggak banyak ikut andil gitu kan, sedangkan Ayano Koji itu dia bergerak dalam bayang-bayangnya si Horikita. Nah, jadi kalau misalnya dua orang jenius ini saling bertarung, siapa yang bakal menang? Nah, menarik nih untuk kita tunggu nanti pada adaptasi tahun ketiganya. So, jadi bagian chapter mana nih yang kalian suka pada volume ke-12,5 kali ini? Coba deh kalian tulis di kolom komentar gitu kan, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, cuman rekapan doang untuk volume ke-12,5 dan juga kejadian-kejadian penting di dalamnya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.